Bisa jadi jam tangan, bisa jadi kalung, layar cakep, AMOLED, mulus banget scrollingnya di 60Hz, ada always on display, bisa baca notifikasi, ngitung langkah, ngecek SPO2, monitor heart rate, monitor stress level, monitor cuaca, baterai awet, ngecharge cepat, bisa ngegame, bisa jadi shutter kamera, bisa diajak olahraga. Ini smartband bisa semua kayaknya. All in one sih. Benda apa ini? Yuk kita bahas. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau memberikan review saya tentang sebuah produk smartband dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Smartband 8. Ini dia produknya. Dari smartband Xiaomi ya, dari seri yang pertama sampai seri yang ke-7, saya tuh nggak doyan. Nggak cocok, apalagi yang seri 7 kemarin udah saya review ya. Nah, belum nonton, berarti belum subscribe. Makanya subscribe dulu. Kayak channel siapa ya? Untuk yang Xiaomi Smartband 7 seri sebelumnya ini udah saya review juga, bisa dicek videonya. Link video udah aku taruh di deskripsi. Intinya ya, kayak gitu aja sih, tambah gede aja, mahal gitu kan. Nah, untungnya di seri Xiaomi Smartband 8 ini, Xiaomi bisa dibilang tobat. Dari harganya nih udah oke banget ya, harga 550.000 di awal penjualan, ya 549 lah, mungkin sekarang udah mulai turun-turun di 500-an kecil. Untuk pembeliannya juga masih simple sama kayak dulu, isinya ya ada smartbandnya sendiri, dan ada kitab-kitab beserta kabel charger yang tentunya sudah magnetik kuat banget. Dan yang paling upgrade yang paling terlihat di ketika awal membuka ini adalah udah pakai sistem quick release. Jadi sekarang udah bagian kapsulnya ini udah merdeka dari yang namanya lingkaran strap. Saya suka yang model seperti ini ya, karena ini akan lebih menyerupai kompetitornya yaitu Huawei Band. Dan saya tuh suka model kapsul sebetulnya, tapi dia tuh strapnya tuh kayak figura ya, itu saya kurang suka banget. Nah, sekarang udah model quick release. Sekarang bisa dilihat ini frame-nya ada dari plastik, tapi dibuat settingan glossy, dan saya ambil yang warna hitam karena saya suka ya, warna hitam glossy-nya ini kelihatan mewah sih. Untuk varian lainnya ada di warna silver bagian frame-nya, terus strapnya ada di warna putih, dan saya ambil yang warna hitam. Ini buat saya ini yang paling cakep sih, yang paling oke. Jadi kelihatan elegan banget di sini. Masih menganut sistem kancing yang saya sih bukan seorang yang ngefan banget ya, karena jika dibandingkan dengan brand sebelah yang pakai sistem kuncian, saya rasa sistem kancing ini memang praktis untuk dipakai. Tapi misalkan kalau kita nggak sengaja nih, waktu misalkan cuci baju, kita masukin bajunya kenceng ke ember, ini kena ke pinggiran ember, ini bisa lepas dengan mudah. Serius. Itu yang saya tidak suka dari sistem kancing, walaupun di sekitar saya sih nggak ada yang hilang ya, gara-gara hal kejadian seperti itu. Cuma ya, rasa ada sedikit worry aja. Tapi di seri Xiaomi Smartband 8 ini saya beneran totally akhirnya suka dengan Xiaomi Smartband. Karena basically model kapsul ini emang keren, tapi karena sekarang dia udah pakai model quick release, ini jadi tambah keren banget. Selain itu dari speknya sendiri juga ada upgrade yang keren banget dan bisa dibilang leading ya, bahkan ketika kamu bandingkan dengan smartwatch yang harganya 2 jutaan ke atas. Yaitu layarnya sekarang udah 60Hz. Dibuat scroll serius, mulus banget. Kelihatan kenceng, kelihatan upgrade banget. Teman-teman saya yang masih pakai smartwatch harga 2 jutaan, 3 jutaan, lihat betapa mulusnya layar smartband 8 saya. Sedih rasanya. Lalu selain itu ya, di harga segini ini ada auto brightness-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngeset settingan mana sih yang pas buat kondisi yang ada di sekitar. Mau tempat yang gelap bisa langsung auto gelap, mau tempat yang terang bisa auto terang. Tapi memang untuk penyesuaiannya ada sedikit waktu ya, sekitar 1 detik kurang dikit. Wajar sih. Mungkin kurang responsif, tapi buat saya oke, no problem. Karena misalkan kalau dia dari tempat gelap ke terang, dia akan menyesuaikan ya ke terang ya. Nah, ketika kita berada di tempat terang tersebut, settingan cahayanya akan ikut ke settingan yang terakhir. Jadi, mungkin akan kerasa delay banget kalau kamu dari tempat terang ke gelap, gelap ke terang, terang ke gelap, gelap ke terang gitu kan. Karena tiap kali ada perubahan adjustment cahaya lingkungannya, itu butuh waktu sekitar hampir 1 detik tadi dia untuk adjustment. Tapi itu nggak ganggu sih. Tetap overall, auto brightness-nya nih cakep banget.
layar mulus, ada auto brightness-nya. Mewah. Padahal harganya jika dibandingkan dengan seri yang dulu ya di Xiaomi Band 7, ini jauh lebih worth it, dan ini seharusnya harga yang dipasang di Xiaomi Band 7, sampai saya hujat-hujat itu yang seri lalu. Nah, tapi akhirnya tobat, berhenti melawak, dan Xiaomi Band 8 ini, wah gila sih. Cakep dari harga, cakep dari upgrade-nya, dari price-nya juga oke, layar, auto brightness, smooth, gila. Selain itu, ini pertama kali sih saya lihat ya, ada game. Jadi ketika kalian beli Xiaomi Smart Band 8, kalian install Mi Fit, kalian cari Watchface yang kalian install di Smart Band kalian, itu ada, aku menemukan 3 game. Ada notif nih. Nah, ini ada notif masuk, enak gitu kan. Nah, ini ada 3 game. Pertama, ada game kayak model, apa ya, kita menyeberangi pipa-pipa. Pipanya tuh kayak pipa yang ada di Mario Bros. Terus yang kedua, ada kayak main kayak pinball. Dan yang ketiga, game yang bisa ngukur berapa kecepatan pukulan kamu di waktu yang telah ditentukan. Jadi, seru aja gitu. Ada 3 game, dan ini keren sih, serius sih. Ini keren sih. Dan itu kamu bisa install langsung di aplikasinya ya. Mi Fit, nggak usah pakai cari Mi Fit yang ada di web lain. Di Google Play Store aja install, langsung bisa kamu pasang. Enak kan? Cakep banget pokoknya. Ini beneran bikin teman-teman saya yang lihat tuh sampai kaget. Bisa main game, gila, keren. Apalagi modelnya kapsul begini ya, dengan layar yang cakep banget. Nah, lalu apa aja sih menu-menu yang ada di dalamnya? Yuk kita intip di dalam. Nah, itu dia ya penyesuaian dari auto brightness-nya seperti itu. Sekarang kita akan lihat menunya apa aja sih yang ada di Xiaomi Band 8. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari Xiaomi Band 8. Ini home screen-nya. Misalkan kita swipe ke arah kanan, ini ada berapa kita berjalan, berapa kalori terbakar, dan berapa jumlah detak jantung yang tinggi. Yang dianjurkan memang kita tuh olahraga 30 menit sehari ya. Jadi ini jumlah olahraganya seharusnya 30 menit, tapi saya baru 2 menit. Langkahnya untuk defaultnya ada di 6.000, tapi saya ganti ke 10.000 langkah, dan saya udah terpenuhi hari ini. Terus secara kalori harian kita harus 400 kalori, tapi saya udah melebihi ya, 678 kalori, dan ini bisa kamu set juga di bagian aplikasi Mi Fit-nya. Lalu di bagian bawah saya tambahkan stres di sini ya. Jadi stres levelnya di sini aku 36, jadi ringan banget alias enggak stres. Dan ini bisa diatur lagi ya di aplikasi. Jadi kamu bisa tambah sendiri nanti di kanan atau di kirinya. Nah, ini kalau di kiri saya seperti ini. Terus ada lagi di sini kayak control centernya, ada jangan ganggu, do not disturb. Terus juga bisa cari HP kamu. Kalau misalkan HP kamu hilang tapi dalam kondisi Bluetooth menyala ya, terkoneksi ya. Terus setelan ini juga ada ya, ada kayak mode lari, tampilan band. Mode lari ini bisa kamu ganti ke mode kapsul atau mode kalung. Jadi misalkan kamu pakai kalung, nanti ganti ke mode kalung. Kalau kamu pakai kapsul yang buat di sepatu, bisa diketik di situ, diklik di sini, langsung ganti ke mode kapsul. Terus untuk tampilan band ini sama kayak tadi ya, dia kayak ngatur watch face-nya tuh kamu mau nyetel yang mana sih, terserah kamu aja gitu. Nah, misalkan gini gitu kan. Tampilan. Nah, di sini nih yang bikin rada bingung ya di awal-awal. Ini ada kecerahan bisa kamu set ke otomatis atau custom. Cuma saya sih sukanya ke yang otomatis aja ya, soalnya udah ada auto brightness-nya. Terus kunci otomatis ini bisa kamu set ke 5 detik sampai ke 5 menit. Ini saya set ke 5 menit karena lagi review ini ya, biar kalian bisa lihat nggak mati-mati layarnya. Terus ada angkat untuk bangunkan. Nah, ini uniknya ada pilihannya mati atau terjadwal. Jadi misalkan kamu mau hidupkan, ya harus dijadwal jam berapa sampai jam berapa. Ini awalnya agak membingungkan ya. Saya kira rusak, tapi ternyata memang harus dijadwal. Terus ini angkat untuk rest to wake up-nya juga pilihannya antara mati atau terjadwal. Dan di sini saya set jamnya ada di jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Terus ada juga layar hidup selama, nah ini sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan yang terjaganya tiap terjaga 5 menit. Nah, tapi kalau ini bisa layarnya bisa hidup sampai berapa menit. Lalu di sini juga memiliki tampilan always on display. Nah, bisa kamu pilih mati,
cerdas, ataupun terjadwal. Di sini saya set ke mati karena untuk always on display-nya buat saya sih kurang membantu ya ketika ada di adegan yang full cahaya outdoor. Sulit untuk melihatnya. Terus ada juga tutup untuk membuat layar tidur. Jadi kayak di gini ya, langsung layarnya nanti tidur gitu kan. Terus masih ada getaran ya, getarnya bisa kamu set ke default, kuat, atau mati. Saya set di default aja, udah kenceng kok. Terus ada setelan jangan ganggu, mode do not disturb, ini bisa kamu hidupkan, bisa ada mode tidur, jadi bisa hidup secara otomatis, misalkan kamu aktifkan waktu tidur. Terus notifikasi aplikasi, ini ada pilihannya ya, bisa menghidupkan layarnya waktu ada notifikasi. Terus juga bisa dikasih tahu ke jam waktu hanya dipakai aja, jadi waktu nggak dipakai dia nggak masuk. Terus bisa juga memberitahu hanya ketika smartphone-nya dalam keadaan terkunci gitu kan. Terus ada deteksi otomatis nih, nah dapat mengingatkan untuk memulai latihan. Jadi bisa jalan kaki, lari, bersepeda, lompat tali, nanti bisa langsung tiba-tiba masuk ke mode olahraga. Terus ada preferensi, metode bangunkan ada, bisa pakai ketuk layar, bisa geser ke atas, saya pakai yang ketuk layar ya. Terus ada pilihan tekan lama layar untuk merubah watch face juga ada di sini. Bisa kamu aktifkan, bisa enggak. Atau bisa kamu masuk ke setting seperti yang tadi. Kunci layar setelah bangunkan geser ke atas untuk buka kunci. Karena saya bikin repot ya, nggak saya aktifkan. Lalu ada pin, di sini bisa kamu setel pin ya. Tapi saya nggak pakai ya, repot-repotin aja sih pakai pin-pin segala. Terus ini ada baterai, bisa kamu hidupkan penghematan baterainya di sini. Kalau kamu aktifkan, nanti dia bisa kayak gini nih. Nah, dia tampilannya cuma jam aja dan ada jejak kakinya. Di sini nggak ada apa-apa, terus layarnya juga cepet mati ya. Nah, mati kan? Karena dia ada di mode hemat daya, tapi nanti bakal awet banget baterainya. Nah, ini untuk mematikannya ditahan aja. Nah, masuk lagi balik ke menu yang sebelumnya. Terus ada sistem di sini, sistem bisa kamu buat restart, bisa buat kamu shutdown, atau bisa setel ulang pabrik. Terus tentang bandnya ada ini keterangannya ya, ada Xiaomi Smart Band 8, serinya M2239B1, alamat MAC dan lain-lain ya, di sini ada semua. Terus kalau kita geser lagi ke menu kiri, ini ada mode kayak ngeplay musik gitu ya. Di sini kamu bisa ngeplay di YouTube juga, bisa untuk play, pause, next, besar kecilin volume juga ada di sini. Nah, ini untuk cuaca. Jadi kamu bisa lihat ramalan cuaca, kondisi cuaca saat ini. Jika kamu konekkan ke smartphone, nanti datanya bakal kesimpan di sini. Tapi kalau untuk update ya senantiasa harus connect di smartphone. Terus di sini ada data tidur. Misalkan kamu tidur, otomatis dia bakal nyatet ke sini. Terus ada juga detak jantung saya hari ini. Tampilannya seperti ini ya, kok grafiknya dari Xiaomi Band khas banget. Nah, balik lagi ke menu home screen-nya. Kalau di swipe ke atas, ini ada notifikasi. Kalau di swipe ke kiri, kembali kayak tadi ya. Jadi ini cuma kayak muter aja gitu. Jadi sama aja, mau kamu ke kiri kanan gitu. Bisa kamu atur lagi di aplikasinya. Misalkan dari swipe dari bawah ke atas. Nah, ini ada menu-menu ya, menu-menu statistik. Di sini bisa menampilkan tadi seperti aktivitas kamu, udah kalorinya berapa hari ini, memenuhi standar atau enggak, jalannya udah banyak atau belum, olahraganya udah tercapai 30 menit belum. Nah, di sini juga ada grafiknya yang bisa kamu lihat, ini jam berapa aja sih kamu bisa aktif kalorinya sampai banyak, jalannya juga sambil olahraganya jam berapa aja bisa terpantau lewat grafik di sini. Nah, di sini udah dikasih petunjuk bahwa seharusnya ya kita jalan ya 8.000 sampai 10.000 per hari ya. Dan hari ini saya 11.000. Ya pokoknya seperti yang saya bilang tadi, 30 menit. Harusnya sih kita olahraga tiap hari. Terus ada menu latihan, ini banyak banget, ada jalan kaki, outdoor, latihan bebas, mendaki, wow, treadmill, lompat tali, berenang, dan lainnya nih bisa kamu tambahkan lagi di sini. Nah, ada aktivitas outdoor, olahraga air, pelatihan, menari, olahraga tarung, banyak banget lah, ini bisa kalian cek sendiri ya. Ini ada renang juga, polo air juga, olahraga air lain, ski air, banyak banget pokoknya, cari aja sendiri. Terus di sini ada aktivitas, ini adalah contoh rekaman aktivitas saya, karena saya sering jalan kaki sebagai olahraga saya. Di sini dicatat juga, ada ringkasannya, dan bisa kamu lihat juga petanya juga di aplikasi Mi Fit. Terus ada juga ini lari, jadi larinya nih bisa banyak macamnya nih, ada lari atau jalan dasar, lari jalan tingkat lanjut, jogging dasar, lari untuk bakar lemak, lari untuk bakar lemak dasar, tingkat lanjut, MIET, wah
kayaknya advance banget nih untuk lari. Saya nggak tahu sih makainya gimana sih, karena saya lari-lari aja sih. Terus ada juga status hari ini ya. Hari ini statusnya seperti ini. Nah, ini jadi beban latihannya rendah banget, ya cuma jalan aja sih. Cuma oke lah daripada nothing gitu ya. Ini detak jantung sama kayak tadi, cuma di sini lebih lengkap ya aktivitasnya ya. Ada olahraga ringan, tadi jalan 43 menit. Terus detak jantungnya, tinggi berapa, istirahat berapa di sini. Dan saat ini ada di 64 BPM. Bisa di setelan juga, pantau berkelanjutan secara otomatis. Detak tinggi bisa dihidupkan juga, misalkan ada sampai ke 150 atau 110 atau 100 yang paling rendah, nanti ada notifikasi juga. Detak rendah juga ada ya, ini biasanya detak jantung waktu tidur sini sih. Nah, lalu bawahnya lagi ada vitalitas. Nah, di sini kayak bisa melihat vitalitas kamu yang terpantau dari 7 hari terakhir. Di sini 30 ya, jadi mungkin kurang fit kali ya. Terus di sini ada SpO2. Kamu bisa ngecek kadar oksigen dalam darah kamu lewat menu ini tepatnya. Lama juga ngukurnya. Dan kemarin waktu saya coba sih sering gagal ya. Nggak tahu nih, katanya jangan bergerak atau gimana gitu. Nggak tahu nih hari ini akan berhasil atau enggak. Nah, ini gagal lagi ya untuk melihat SpO2-nya. Agak susah nih, entah kenapa. Ada setelannya juga di bagian SpO2. Pelacakan sepanjang hari mati, mending saya hidupin aja ya, biar nggak gagal-gagal lagi. Terus peringatan kalau ada udaranya sampai berapa persen nanti ada notifikasi. Saya set aja di 90%, biar nanti waktu kadar oksigen darah saya berkurang langsung dikasih notifikasi biar saya nafasnya lebih kenceng lagi. Nah, di sini ada petunjuk SpO2 yang mewakili oksigen dalam darah, pembacaannya di saat 90% aktif dan di bawah 90% saat tidur dianggap rendah. Ya, gitulah pokoknya. Bisa dibaca-baca sendiri. Terus di bawahnya lagi ada tidur. Ini otomatis misalkan kamu tidur nanti dia bakal record di sini. Cuma hari ini saya tidak tidur ternyata. Terus ini ada stres tadi ya. Stres yang saya pantaukan ini memang aktif terus, dan ini bisa kamu lihat santai. Hari ini saya santai, everyday is santai, jangan stres ya kan. Jadi aman, ringan, santai dan ringan saya. Bisa kamu hidupkan pemantaunya sepanjang hari, bisa. Pengingatnya juga bisa anjurkan latihan pernapasan ketika tingkat stres Anda di atas 80%. Nah, ini saya nggak pernah sih stres sampai 80% sih. Maybe someday ya. Tapi janganlah, ngapain stres. Terus ini cuaca yang belum saya konekin. Udah connect di HP-nya, tapi nggak tahu. Nggak bisa langsung tampil di sini. Terus ini ada alarm yang bisa kamu tambahkan jam berapa aja, biasa ya. Lalu ada setelan yang sama kayak tadi ya. Ada mode lari, seperti yang di awal tadi ya. Persis, plug ke plug. Nah, jadi ada tentang band, segala macem, pin, sama kayak tadi yang gue jelasin di awal. Dan lainnya di sini ada acara. Jadi misalkan kamu ada schedule apa di sini, bisa kamu tambahkan di aplikasinya. Terus ada peringatan, ada acara apa gitu. Terus ada alat bantu untuk bernafas. Jadi misalkan ini bulat, kecil, kita hisap udara gede sampai paru-paru penuh, terus lepaskan. Nanti ada dibantu dengan notif getar juga. Oke. Dan ada stopwatch juga. Ada music yang sama juga kayak yang tadi ya, untuk ngatur next, volume, play, pause. Terus untuk cari ponsel, misalnya HP kalian hilang, nanti bisa bunyi sendiri selama terkoneksi Bluetooth dalam jangkauannya. Terus ada jam dunia, bisa kamu tambahkan di sini ada Beijing, Bangkok, Kairo, dan banyak banget ya, ada sampai London juga, New Delhi, Sydney, Teheran, Wellington, banyak. Singapura juga ada. Terus ada mengheningkan ponsel dari shortcutnya ada di Smart Band ini. Jadi bisa kamu bikin mode silent lewat jam ini. Dan juga ada shutter kamera yang udah saya coba di Z Flip 4 dan bisa berjalan dengan baik. Terus ada timer. Bisa kamu set timernya berapa aja. Ada center, biasa ya, putih aja kayak gini, tapi terang kalau di tempat yang gelap. Terus ada juga mode fokus. Jadi misalkan mode fokus ini nanti kamu set di sini, nanti kamu selama selama waktu yang telah kamu tentukan kamu bisa fokus. Misalkan kerja, ini kayak metode Pomodoro kayaknya. Jadi biar kamu kerjanya itu bisa maksimal, kamu fokus selama waktu tertentu, habis itu nanti istirahat. Jadi di timer pakai ini. Ada pengingatnya gitu, katanya bisa meningkatkan kinerja kita lebih baik dan anti stres gitu. Jadi gitu aja menu-menu yang ada di Xiaomi Band 8. Seperti ini. Dan overall sih buat saya jamnya keren banget sih.
Dan wallpapernya juga seru-seru dan lucu-lucu. Nah, contohnya ini nih, wallpapernya bisa buat main game. Asik banget kan? Dan setelah saya pakai selama 2 minggu ya, selama 2 minggu ini yang kendala yang saya dapati di awal-awal ya bingung aja nih. Soalnya untuk settingan kayak model always on display, settingan rest to wake up, ini tuh pilihannya antara mati atau terjadwal. Kadang ini jadwalnya secara defaultnya itu nggak cocok sama aktivitas kita, jadi harus kita atur secara manual. Contohnya nih, saya jam 4 pagi nih, mau lihat jam nih. Duh, kok nggak bisa hidup-hidup ya di rest to wake up. Ternyata schedule-nya di rest to wake up-nya nggak mulai dari jam 4 pagi, mulainya dari jam 7 atau 8 gitu. Jadi kita harus atur ya, kita harus atur manual di jam yang kita kehendaki gitu. Karena set as default-nya memang agak siang sih sebetulnya. Terus dari always on display juga ini oke ya, karena beberapa always on display menyesuaikan dengan watch face-nya, jadi keren banget, kelihatan seamless banget. Cuma untuk di area indoor sih enak-enak aja ya, kita bisa lihat dengan nyaman, lihat dengan enak. Cuma waktu saya bawa ke outdoor lagi nyetir, saya lihat di always on display-nya itu saya giniin, waduh susah banget kelihatannya. Apalagi kalau kondisi cahayanya terang banget. Jadi akhirnya in the end saya matikan AOD-nya dan saya pakai mode biasa aja, rest to wake up. Rasanya itu lebih reliable daripada ada AOD-nya ya, karena ya kejadian seperti itu gitu loh. Lalu untuk kalian yang ingin misalkan berlari atau berjalan dengan GPS, kalian bisa pakai HP kalian ya sebagai GPS-nya, karena di sini belum built-in GPS. Saya udah coba beberapa kali ya jalan ya. Saya rasa sih saya kan pakai Samsung Z Flip 4 ya. Terus kalau kita bandingkan dengan Huawei Band seri 678 yang paling saya kangeni ya quick reply-nya untuk balas notifikasi. Ya walaupun cuma template tapi itu membantu sih. Dan untuk Xiaomi Smart Band 8 ini tidak ada. Dan saya mungkin tahu jawabannya ya, karena untuk aplikasinya Mi Fit itu ada di Play Store. Dan setahu saya Huawei Band, kalau kamu mau pingin bisa quick reply, kamu harus install Huawei Hold-nya di website dari Huawei-nya sendiri. Artinya, perizinan untuk membaca dan membalas notifikasi itu memang tidak bisa dilakukan kalau di dalam Play Store. Jadi buat saya pribadi ya, selama Mi Fit ada di Play Store, untuk saat ini kayaknya quick reply tidak akan bisa ter-apply di sini. Kecuali Xiaomi mau bikin Mi Fit versi khusus yang ada quick reply di halaman website resminya. Mungkin seperti itu pemikiran saya. Tapi in the end kalau saya ngomongin Xiaomi Smart Band 8 ini saya happy banget ya, banyak upgrade-nya, bisa ngegame, layar udah smooth abis, ada auto brightness yang sangat membantu banget dalam penggunaan saya sehari-hari ya. Jadi bisa ngatur brightness-nya secara otomatis, nggak melulu harus brightness mentok, nggak melulu harus di low, nggak melulu harus di mid, jadi bisa berubah sendiri sesuai kondisi dari lapangan, sehingga tentunya bakal irit baterai ya secara penggunaan daya. Selain itu, Xiaomi Band 8 ini memang unik ya konsepnya di seri 8 ini ya, dia style. Kamu bisa beli Xiaomi pendan untuk bikin kalung, atau yang dibuat di sepatu, jadi ini untuk stylishnya keren banget. Bahkan tersedia strap-strap yang originalnya dari Xiaomi itu juga keren-keren. Lalu juga bisa jadi kalung dengan bentuk liontin yang keren juga sih kalau saya lihat sih. Habis itu juga ada mode kapsul yang bisa kamu pasang di sepatu kalian untuk bisa mengukur cara lari kalian bener atau enggak. Saya belum coba sih yang itu sih. Cuma ya menurut saya seri 8 ini beneran banyak upgrade yang luar biasa. Dan saya sangat menantikan Xiaomi Smart Band 9 tahun ini ya, seharusnya 2024 ya. Untuk Xiaomi Smart Band 8 ini aku bilang bagus banget. Ini beneran kerasa upgrade banget ya. Kerasa upgrade banget khususnya kalau kalian dari seri 6 dan sebelumnya itu kerasa upgrade banget. Bahkan di seri 7 pun saya merasa ini upgrade-nya juga cukup banyak sebetulnya. Jadi segitu ya lebih dan kurangnya Xiaomi Smart Band 8. Dari segala kurang dan lebihnya ya, in the end ini Smart Band yang bagus, upgrade-nya banyak, dan mungkin untuk pertama kali dari Xiaomi Smart Band ini saya bisa bilang ini lawan yang tangguh untuk seri Huawei Band. Bahkan saya merasa ini lebih menarik dari seri Huawei Band yang tahun ini.
Misalkan nih Huawei Band mau ngasih serangan balasan ya, semoga nih dikasih auto brightness dan layar 60 Hz. Jadi akan lebih seru lagi pertarungannya. Segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, and share.